Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja biqaulina min bani adama al-jinnu wal malaikatu. Bina'an ala anna al-insana ma'khuzun min nausi wa huwa taharraku yuqalu an-nasu idza taharraka. Wa kharaja biqaulina, dan keluar dengan kata kami daripada ta'rif nabi, yaitu insanun zakarun hurrun min bani adam. Min bani adam, keluar dengan kata kami, kata musanneh, min bani adam pada ta'rif nabi, yaitu insanun zakarun hurrun min bani adam, al-jinnu wal malaikatu, oleh jin dan malaikat. Artinya nabi itu bukan daripada jin dan daripada malaikat, dikeluarkan daripada lafaz bani adam, jin dan malaikat. Maka jin dan malaikat itu tidak ada nabi. Artinya nabi itu bukan berasal daripada jin dan daripada malaikat. Binaan ala annal insan, karena pakar laginya, karena dibina ada bahwa sungguh manusia ma'khuzun minan nausi, karena kepegedubit ada anak berdubit kanjiat yang berdih kepegedubit, karena bahwa sungguh manusia, karena dibina atas bahwa sungguh manusia itu yang dima'khuz. Lafaz insan itu diambil minan nausi, daripada naus. Wahwa taharraku, dan dianya naus itu taharruk, artinya bergerak. Lantaran bani adamnya yaitu daripada insan, sedangkan insan itu diambil daripada kata-kata naus, makna naus itu bergerak, maka perlu ada perbedaan. Sebab Adam, Bani Adam, jin dan malaikat semuanya bergerak. Yukalu, dikatakan orang, nasu, akan nasu iza taharraka, apabila bergerak ya. Sebab nas itu bergerak. Jadi Adam, Bani Adam dan jin dan malaikat adalah makhluk yang bergerak. Maka fayasmilul jin wal milku, maka melengkapi oleh jin dan malaikat. Karena jin dan malaikat juga sifatnya bergerak. Ya, fayahtajul ikhrajihima bima zukira, maka berhajat ia musanneh bagi mengeluarkan keduanya, jin dan malaikat, bima zukira, dengan barang yang disebutkan orang akan dianya barang, yaitu pada Bani Adam. Gebedebitlah daripada golongan Bani Adam, jin dan manusia, karena sama-sama ilat dan alasannya bergerak, sehingga be'ruh daripada kalangan Nabi itu daripada jin dan manusia, walau sifatnya naus bergerak. Itu kalau berpandangan pendapat ma'khud minan naus, artinya pendapat yang gecok insannya daripada naus, karena ibarat naus itu adalah bergerak. Wa amma ala annahu ma'khuzun, dan adapun atas bahwa sungguhnya Bani Adam ma'khudun minal insi, itu yang diambilkan daripada insi, menyetadasari pendapat bahwa insinya atau Bani Adam, insinya gecok daripada lafaz ma'khud, yang ma'khud daripada lafaz insi, kan daripada lafaz naus, fayuhtasu bi Bani Adam, maka dikhususkan dengan Bani Adam. Jadi dua pendapatnya. Di musannef pakan gebedebit lafaz Bani Adam, yaitu jin dan malaikat. Lantaran gebina karena lafaz insinya gucok daripada nos, sedangkan lafaz nosnya adalah bergerak, sehingga melengkapilah
yang namanya bergerak juga jin dan malaikat. Maka perlu berhajat untuk mengeluarkan jin dan malaikat. Itu didasari daripada ma'khud lafaz insi daripada naus. Sedangkan pendapat yang kedua yaitu wa amma ala annahu ma'khuzun al-insi. Dan adapun atas bahwa sungguhnya lafaz insi itu dima'khud daripada insi, daripada ins. Lafaz insan dima'khud daripada insi, maka fayukhtasu bi Bani Adam. Maka itu khusus, nyan khusus dengan Bani Adam toh. Fala yahtaju li ikhrajihima bima zukira. Maka tidak berhajat ia musannif bagi mengeluarkan keduanya malaikat dan jin dengan mazukira, dengan barang yang disebutkan orang akan dianya barang, yaitu daripada Bani Adam. Memang lafaz yang dikhususkan kepada Nabi Adam dengan ibaratnya ma'khud daripada insi meno, lafaz insanon gecok daripada lafaz insi, nah perle dia petubit karena memang dikhususkan kepada lafaz Bani Adam. Nah perle petubit bahwa daripada jin dan malaikat. Nah, jadi dua buah pendapat itu. Ya, ternyata lafaz insinya ada yang diambil daripada nausi, ada yang diambil langsung daripada insi. Dan lafaz insan. Fala yataju li ikhrajihima, maka tidak berhajat lafaz insan kecuali daripada insi, hanya berhajat pedubit daripada malaikat dan jin. Kemudian wala yuraddu qauluhu ta'ala, dan tidak diiktirafkan orang akan firman-Nya Allah Ta'ala. Artinya tidak perlu kita mengkritiknya. Kennya Allah Ta'ala, ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum. Wahai golongan jin dan manusia, apakah tidak didatangkan akan kamu rasul daripada kamu? Seolah-olah di sini jin itu juga ada rasul. Jadi tidak perlu kita mengkritik atau tidak perlu kita mengiktirafkan firman Allah Ta'ala. Karena li'anna ma'nahu, karena wasungguh maknanya firman Allah Ta'ala ya ma'syiral jin, seolah-olah bagi jin itu ada juga rasul atau nabi. Dan wallahu alam, dan bermula Allah itu yang lebih mengetahui. Itu merupakan adab musannif kepada Allah sehingga membuat lafaz wallahu a'lam. Makna daripada ayat atau firman Allah Ta'ala ya ma'syiral jin wal ins alam ya'tikum rusulun minkum, yaitu alam ya'tikum, adakah tidak didatangkan akan kamu akan rasul daripada sebahagian kamu, yaitu hawal insi, dan mereka itu manusia, kepada jin yuhanatru, yaitu rasul, atau kelagian awil muradu, atau murad dengan rasul di sini yaitu al-jin, jin. Jadi makna ayat Allah Ta'ala ya ma'syaral jin wal ins, yaitu apakah tidak didatangkan akan rasul daripada sebahagian kamu, yaitu wahum al-insu, yaitu manusia. Manusia juga bukan jin. Apakah tidak didatangkan daripada sebahagian kamu, jin itu seorang rasul, wahum, dan mereka itu rasul, yaitu manusia? Atau murji kan Allah Ta'alanya birrusuli, yaitu al-jin, langsung jin aja, bukan manusia. Tapi rusul makna sini adalah al-jinnu sufara, yaitu jin yang mewakili minhum daripada mereka itu. Artinya ganti daripada mereka itu anir rusuli, daripada rasul. Gantor para rasul, mewakili, duta tadi. Kan rasul, duta. Artinya urung-urung atau makhluk-makhluk yang kelebihan di antara mereka itu. Tetapi bukan rasul. Hanya yaitu sufara, perwakilan. Perwakilan daripada mereka itu, atau ganti daripada mereka itu daripada rasul. Bukan rasul, tapi ganti daripada rasul mereka itu. Artinya perwakilan duta daripada Allah Ta'ala kepada mereka itu tidak disebutkan rasul, karena memang daripada jin dan malaikat mereka tidak rasul. Lah, bukan rasul min indallahi ta'ala. Ya, jadi kena rasul di sisi Allah Ta'ala cuma sebagai ganto, duta, perwakilan, supaya mereka memahami tentang Allah Ta'ala di kalangan jin. Wala yuraddu aidan, dan tidak diiktirafkan pula akan firman-Nya Allah Ta'ala, Allahu yastasfi minal malaikatir rusulan.
Bermula Allah itu memilih ya Allah daripada kalangan malaikat akan rasul. Seolah-olah malaikat pun juga ada rasul. Sebagaimana jin, ya ma'syiral jin. Apakah tidak datangkan kepada kamu akan seorang rasul atau akan rasul? Nah, jadi ayat di atas tidak perlu kita i'tirad karena makna ayat di atas bisa jadi itulah sufara, perwakilan atau duta daripada Allah Ta'ala, bukan rasul. Itu kepada golongan-golongan jin. Kemudian Allahu yastasfi minal malaikatir rusula, dan bermula Allah itu memilih Allah daripada malaikat akan rasul, seolah-olah di kalangan malaikat juga ada rasul. Padahal di likut kali kebegah rasul itu adalah min Bani Adam, maka dikeluarkan daripada malaikat dan jin. Ternyata dalam ayat sudah disebutkan. Nah, itu li'anna ma'nahu, ayat yang kedua yaitu Allah yastasfi minal malaikati rusulan, itu ayat surat Al-Hajj nih. Surat Al-Hajj ayat 75. Al-Hajj ayat yaitu ayat 85 kalau nggak salah. Surahnya surah ke-22. Di sini ta'ala makna daripada Allah memilih daripada kalangan malaikat yaitu rasul, bahwa annahum, bahwa sungguh mereka itu malaikat itu sufara, itu perwakilan di antara Allah, di antara anbiya Allah, bukan rasul, cuma perwakilan. Jadi makna ayat tersebut duta atau perwakilannya Allah untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi. Liyabluwahum, supaya menyampai mereka itu malaikat, akan mereka itu para anbiya, anillahi ta'ala, daripada Allah Ta'ala, syara'i'a, akan segala syariat-syariat. Nah, jadi di antara ayat An'am yaitu ayat 130, ya ma'syaral jinni wal ins alam ya'tikum rusulam minkum, seolah-olah di situ Allah Ta'ala menyatakan bahwa jin juga ada rasul. Ternyata jin itu hanya sebagai perwakilan di antara mereka itu. Ataupun memang jin itu membutuhkan rasul, maka rasul juga daripada kalangan manusia, bukan daripada kalangan mereka itu. Nah, cuman perwakilan mereka itu, memang jika di antara mereka itu rasul bukan di sisi Allah, tetapi perwakilan atau duta-duta, supaya mereka memahami tentang ajaran-ajaran Islam. Itu khusus bagi jin, karena jin ada yang mukmin atau yang muslim. Sedangkan ayat yang kedua yaitu ayat surat Al-Hajj ayat 75, Allahu yastasfi minal malaikati rusula, seolah-olah Allah pun di situ menyatakan bahwa malaikat juga ada rasul. Nah, tetapi gemaknai daripada ayat tersebut bukan rasul malaikat itu, hanya sufara, yaitu perantara, artinya perwakilan Allah di antara Allah dan di antara para anbiya untuk menyampaikan wahyunya Allah kepada mereka itu rasul tentang syariat-syariatnya Allah. Jadi ini perbedaan di antara dua ayat tersebut.